Apa? Kau ingin mengeluarkanku? Aku tidak akan setuju. Awalnya kau menganggapku sebagai bidak catur. Sebagai perisai yang bisa kau dorong kapan saja, sebagai hiasan yang bisa kau singkirkan kapan saja. Baik. Aku akui kesalahan ini. Tapi sejak kau masuk ke kediaman Pangeran Jing, kau adalah permaisuriku. Jika kau ingin mati sendirian, kecuali aku mengizinkan. Apa hakmu memutuskan? Apa hakmu memutuskan untukku? Dengan hak apa? Karena kau bersusah payah menyeretku masuk? Karena kau bilang ingin melindungiku? Tapi tidak pernah bertanya, apakah aku mau diperlakukan seperti ini olehmu? Karena kau selalu memikirkan jalan untuk semua orang, tapi enggan menganggapku sebagai orang yang bisa sejajar denganmu. Bukankah kau bertanya apa yang harus kau lakukan? Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Urusan keluargaku. Kasus di utara, kau tidak boleh memutuskan sendiri lagi. Kalau ada bicara, sampaikan langsung. Kalau ada masalah, selesaikan secara terbuka. Jika berani meninggalkan barang seperti ini lagi, aku akan anggap kau masih ingin memanfaatkanku sekali lagi. Kabar baru dari istana. Kediaman Pangeran Yong pagi ini tiba-tiba mengajukan petisi, meminta wewenang untuk memeriksa pasukan di utara. Kakak tiga meminta untuk inspeksi utara. Tentu saja aku sebagai adik harus datang mendengarkan. Hanya pasukan perbatasan yang sudah bertahun-tahun tidak diperiksa. Aku berpikir untuk membantu ayahanda mengurangi beban. Aku sudah membaca laporan ini. Wilayah utara memang perlu dibersihkan. Pangeran Zhong mengajukan diri, itu menunjukkan niat baik. Aku tidak berani mengaku jasa. Tapi memeriksa pasukan bukan perkara kecil, melibatkan Kementerian Perang. Jika patroli istana ditetapkan begitu saja, tidak bisa dihindari akan terburu-buru diserahkan. Patroli istana dan Kementerian Perang bersama-sama membahas. Berikan jawaban dalam 3 hari. Adik keenam. Urusan perbatasan berat, kesehatanmu selalu buruk. Sebaiknya kurangi kekhawatiran. Terima kasih atas perhatian kakak tiga, tapi aku juga menasihati kakak tiga. Wilayah utara angin kencang dan jalan berbahaya. Terlalu banyak orang yang ingin pergi. Belum tentu semua orang bisa kembali dengan selamat. Meskipun Yang Mulia belum mengizinkan, tapi ketenangan 3 hari sudah memberi celah bagi Pangeran Yong untuk bergerak. Jika orangnya mendahului, bukan lemah. Pasti. Kapan waktu terakhir pesan dikirim? Tadi malam jam 11. Orang sudah sampai di luar rumah di selatan kota. Tinggal selangkah lagi dari tempat persembunyian. Awalnya berencana memindahkan orang malam ini. Ambil pena. Kirim dengan orang tercepat. Tambah 1 kalimat, jika tidak sempat membawa orang. Pastikan dulu Shen Xuan tetap hidup. Surat sudah dikirim. Jalur lama. Seharusnya tidak ada masalah. Siapkan orang. Pangeran akan turun tangan sendiri. Selatan kota. Tapi malam ini justru karena malam ini. Jika tebakanku benar, mereka juga akan pergi. Malam larut jalan licin. Tempat ini berantakan, Anda seharusnya tidak datang. Aku datang atau tidak, kapan kau berhak bertanya? Aku tidak berani. Aku diperintahkan menangkap orang. Shen Xuan. Kamu atas perintah siapa? Perintah Raja. Raja yang mana? Yang Mulia Pangeran Yong. Shen Xuan terlibat dalam kasus lama. Kurang ajar. Hanya pengawal istana pangeran. Berani menghadang dan menangkap orang di depan Pangeran Jing. Shen Xuan terlibat dalam kasus lama. Menyembunyikan petunjuk gudang senjata istana. Saya diperintahkan untuk menangkapnya. Jika Pangeran Jing tidak tahu, silakan kembali ke kediaman. Jika bersikeras ikut campur. Jangan salahkan saya jika kurang ajar. Jika aku tetap ingin menyelidiki, maka kasus lama itu harus ditutup rapat-rapat.
Pangeran, saya sudah membawa orangnya keluar. Dia memiliki catatan akurat. Buku catatannya tidak ada padaku. Persediaan makanan militer di utara saat itu. Tidak dikirim melalui rute lama. Rute lama melewati Pingliang lalu ke Kem Utara. Tapi malam sebelum pengiriman, seseorang mengambil perintah pengalihan sementara. Mereka buru-buru pergi melalui Heishiko. Siapa yang mengambil perintah pengalihan itu? Dia tidak bisa membaca, hanya mengenali cap katanya. Saat itu, perwira yang mengawal beras langsung berlutut. Tidak berani tidak mengubah rute. Kau lihat jelas? Lihat, sudah jelas. Itu cap dari istana pangeran. Saya sebenarnya juga tidak tahu yang mana. Jika tidak pergi sekarang, Malam ini tidak ada yang bisa pergi. Kirim ke gudang rahasia ketiga di padang rumput lama selatan. dan tolong ambilkan seseorang untukku. Siapa? Shutai? Baik, aku akan pergi sendiri. Kau ini mau mengambil 2 pisau untuk mengupas seutas benang? Orangnya sudah tiba. Shutai, malam ini aku mengundangmu datang untuk mengenali obat, bukan untuk memeriksa pasien. Pangeran, silakan perintah. Kau di sini. Nanti ada 1 orang lagi di balik tirai. Kalian masing-masing periksa. Dilarang berbicara, dilarang menguji. Tuliskan farmakologi, toksisitas, pengolahan, dan sumber. Siapapun yang mengucapkan 1 kata yang tidak seharusnya, aku anggap dia punya maksud tersembunyi. Baik. Dr. Shu, Saya hadir. apa maksudmu menulis ini? Metode transformasi Wu Chenteng dari pangeran ini terlalu ekstrem dan berbahaya. Orang yang bisa meracik seperti ini tidak hanya paham obat, juga harus paham denyut nadi. Bukan metode biasa. Seperti apa? Katakan, Seperti berasal dari istana. siapa yang mengajar di istana? Saya tidak berani menuduh sembarangan. Tidak berani atau tidak mau hidup? Tahun lalu ada 1 aliran yang belajar dari sesepuh istana Ningzhou, kemudian sesepuh itu meninggal karena sakit. Para bawahannya tersebar kemana-mana. Ada yang tinggal di istana dalam, ada yang pergi ke kediaman keluarga kerajaan. Kau kenal siapa yang pernah belajar? Dulu di Akademi Kedokteran ada jalur kuliah tambahan, meminjam beberapa sesepuh. Salah satunya dekat dengan pabrik obat keluarga Gu. Yang dari keluarga asal Gu Qingtang. Itu yang benar-benar meminjam jalur kuliah. Seorang perwira medis bernama Han Gui. 3 tahun lalu meninggalkan daftar istana. Apa yang dikatakan tabib di dalam itu tidak lengkap. Suhu apinya mirip teknik daur ulang Lingnan. Pemicu nadi Hua adalah cara dari dalam meridian. 2 sisi dicampur menjadi 1. Sepertinya bukan dibuat oleh 1 orang. Jika kamu sekarang pergi menyelidiki keluarga Gu, aku akan menemanimu. Jangan menyelidiki keluarga Gu. Cari Han Gui dulu. Sedang menyelidiki pangeran mana yang mengganti persembahan, terutama Istana Yong. Pangeran Shenshin sudah bangun, menulis 1 karakter. Berkata, Istana mengeluarkan titah, memanggil Nona Gu masuk istana. ini memanggil Gu Qingtang masuk istana. Benar-benar harus masuk istana pada jam ini? Jika Gu Qingtang dibawa masuk istana, untuk bertanya lagi, bukan lagi tanganku yang bisa menjangkaunya. Jangan masuk istana dulu. Selidiki orang tua di istana pinggiran. Aku akan mengambil arsip lama, periksa 10 tahun terakhir. Jangan sampai ke istana Ningzhou. Saat pemberi persembahan tua, masih hidup. Ibu Suri turun tangan darurat. Kapan giliranku mengirim orang? Ini adalah perhatian dari permaisuri. Semuanya sudah dipanggil namanya, keluarga Nona Gu berbisnis jamu. Juga bisa dianggap layak. Pangeran, hamba pergi ke sana tidak apa-apa.
Zhao Qian antar dia dengan beberapa orang. Yang Mulia, ini tidak sesuai aturan. Aturan? Jika dia terjadi sesuatu, aku akan bertanya pada permaisuri. Tuliskan resep yang diminum Jin Sanyue dan berikan kepada Zhao Qian. Ya, Orang yang dikeluarkan dari istana lebih sulit daripada tikus. Banyak orang di bawah abdi lama yang menyentuh obat. Di antara yang bertanggung jawab, mudah ditemukan. Yang sulit adalah para pengasuh yang merawat ranjang sakit. Mereka yang paling mungkin memberikan obat, menyembunyikan obat. Fokus menyelidiki mereka. Jangan ada yang terlewat. Siapa yang pernah tinggal di istana ini? Dulunya adalah istana tua permaisuri, kemudian terbakar, setengahnya rusak. Pangeran, kepala pelayan Gao meminta audiensi. Suruh dia masuk. Yang Mulia, hari ini Anda bersemangat. Kepala pelayan Gao, jika datang untuk bermain kata-kata, lebih baik lain hari. Membuka buku catatan para mantan pegawai istana. Kepala, katakan saja langsung. Beberapa tahun lalu, kami membersihkan daftar nama istana lama. Istana Yining yang paling merepotkan. Orang-orang di sana rajin dan mulut mereka tertutup. Setelah keluar istana, ada beberapa yang khusus merawat orang-orang penting di luar, penyakit wanita. Di mana daftarnya? Ada seorang pengasuh bernama Zhou, tinggal di daerah kota selatan. Zhou dipanggil Zhou apapun. Nama asli pengasuh, jarang diingat orang. Kepala sepertinya sengaja datang untuk memberi kabar. Hanya saja khawatir Anda membuang waktu. Istana Yining bergantung pada kekuatan pihak mana? Yang Mulia. Istana lama pada akhirnya hanya tempat masa lalu. Ikatan dari berbagai pihak di masa lalu akhirnya semuanya lenyap menjadi sejarah. Rubah tua ini. Mulutnya hanya berisi sayap. Ketemu. Selidiki tempat tinggalnya setelah keluar istana. Tempat-tempat yang pernah dikunjungi, jangan ada yang terlewat. Lihat sendiri. Kediaman Zhou di kota selatan. Kediaman Gu, cabang kedua. Perkebunan rahasia Pangeran Yong, keluarga Gu, cabang kedua. Mengelola jalur pembelian obat luar, paling mudah melakukan kecurangan. Ditambah dengan mata-mata dari Raja Yong. Pedang yang paling kokoh, ternyata tersembunyi di tempat yang paling terhormat. Apakah kamu masih ingin menyerang? Ambil orangnya dulu. Nyonya Zhou masih hidup. Kita bisa mengikuti semua jalur. Jangan ganggu istana dalam dan keluarga Gu. Bawa dia ke penjara lama ya. Aku akan menginterogasinya sendiri. Yang Mulia, selangkah lagi Anda akan bertemu dengan orang yang seharusnya tidak Anda temui. Kau mengikuti kami? Hamba tua ini tidak berani. Tidak berani, tidak berani. Kau berani menghadang pintu pada saat seperti ini? Nyonya Zhou milik siapa? Yang Mulia sudah menyelidiki istana Yining, mengapa masih bertanya pada hamba tua ini? Yang Mulia tidak bertanya tentang urusan resmi. Ini tentang pribadi. Beberapa orang lama tidak bisa dibuka hanya dengan satu nyawa. Anda mengikat Nyonya Zhou, malam ini mungkin bisa dapat 1-2 kalimat, tapi besok, akan ada orang di istana yang bertanya pada Anda lebih dulu. Paduka, apakah Anda ingin memeriksa obat, atau ingin memeriksa istana tengah? Kepala pelayan datang untuk menasihati saya berhenti atau memberitahu saya bahwa saya sudah terlibat? Saya hanya mengingatkan, hubungan di istana sangat rumit. Jika Paduka melakukan kesalahan langkah, sulit untuk kembali. Nyonya Zhou, saya pasti menginginkannya. Adapun siapa yang tersentuh, biarkan dia keluar. Menggunakan istana tengah untuk menekan Anda, dia benar-benar pandai memilih waktu.
Bagaimana jika saya pergi sendiri? Jangan gerakkan Tiesi. Bawa 2 orang dan ikat mereka, baru bicara nanti. Kamu pikir orang Istana Tengah itu mati? Kata tidak bisa merebut orang, maka harus sabar. Pangeran, saya ingin bicara. Bicaralah. Nyonya Zhou yang kalian cari, jika orang dari istana pangeran yang menyentuhnya, pasti akan mengagetkan istana. Tapi jika itu kunjungan wanita, berbeda. Hari ini aku masuk istana. Saat menunggu di pavilion samping, aku dengar beberapa binyonya bicara tentang rumah Zhou di selatan. Mereka bilang Nyonya Tua Zhou akan mengadakan jamuan teh besok. Yang diundang kebanyakan orang lama, ada juga Guan Juanku. Bagaimana kau tahu itu dia? Karena mereka menyebut istana Yining. Orang lain belum tentu mengerti. Tapi aku ingat. Kau dengar di istana? Atau ada yang sengaja menyampaikannya padamu? Kau tahu itu jebakan. Masih berani datang bicara? Justru karena itu jebakan, hanya aku yang bisa pergi. Jika orang pangeran pergi, itu penyelidikan. Kalau aku pergi, itu menghadiri jamuan. Pertukaran antara wanita di belakang, sudah biasa sebagai penutup. Kau tahu tidak? Mungkin orang dari mana itu? Aku tahu. Siapa bilang aku perlu kau menggantikanku? Kau telah menanggung bebanku selama ini. Kali ini biar aku yang menggantikanmu untuk 1 putaran. Kau tahu tidak? Langkah ini keluar. Jika diperhatikan, Puri belum tentu terlambat untuk menyelamatkanmu. Kau tahu. Jika keluarga Zhou marah saat itu juga menahanmu di sana, bagaimana kau bisa lepas? Setidaknya harus bertemu orangnya dulu. Bagaimana jika jamuan teh itu memang sudah disiapkan untukmu? Itu berarti aku datang ke tempat yang tepat. Gu Qingtang, jika kau melangkah ini, jika kau melangkah maju, itu bukan lagi membantu raja dalam situasi ini, melainkan mendorong dirimu sendiri ke dalam dilema. Aku sejak awal tidak berdiri di luar papan pemotong. Kau benar-benar menyuruhnya diam? Tangan. Mekanismenya ada di sini. Tekan dengan ibu jari. Dalam 3 langkah, bisa membunuh. Hanya bisa melepaskan 1 anak panah. Jangan gunakan, kecuali dalam situasi mati. Dilarang mengarahkan ke orang lain. Jangan ke diri sendiri. Jangan gunakan. Baik. Aku akan mengatur orang untuk menjaga di luar. Setelah kau masuk, jika tidak ada suara selama 1 dupa, segera hancurkan pintu. Tidak perlu menghancurkan pintu. Setelah kamu masuk, katakan hanya 1 kalimat. Dupa dari keluarga Gu terlalu menyengat. Jika ekspresinya berubah, tanyakan lagi padanya. Apakah obat dari istana Yining pahit? Lalu lihat apakah dia ingin mengambil nyawamu atau ingin bicara denganmu. Kembali dengan selamat. Kamu biarkan dia pergi begitu saja? Kirim pengawal rahasia untuk mengikutinya. Jangan mendekati tempat gelap secara terbuka. Awasi semua pintu masuk dan keluar rumah Zhou. Lalu suruh orang di kota selatan menyiapkan kuda. Tuan, Mananya? Di mana ditemukan? gang belakang rumah Zhou. Ada bekas perjuangan di tanah. Kereta dikirim dengan cepat ke timur. Saya mengejar. Setelah 2 jalan, jejaknya terputus.
Begitu pangeran membuka harta karunnya, Semua agen rahasia di kota bergerak. istana pasti tahu. Semua mata-mata TYC, pos-pos penjaga lama, pos rahasia pertahanan selatan. Malam ini semuanya aktif. Pukul 00.45 di selatan kota. Tanpa membunyikan genderang, tanpa perintah resmi. Periksa jejak roda dan noda darah. Periksa semua kuda yang keluar masuk malam ini tanpa catatan resmi. Kendaraan dan penumpangnya. Saya ingin yang hidup. Di persimpangan jalan timur, ada jejak roda yang diganti. Di bawah jembatan rusak, ditemukan tetesan darah yang sangat tipis. Telah terbilas air lumpur. Pos rahasia ketiga di Nanfang melaporkan bahwa pada tengah malam ini ada 2 mobil tanpa plat yang masuk ke Gang Feizi, hanya 1 yang keluar. Persiapan rahasia pangeran. Personel sudah siap, 12 orang. Terlalu lambat. Yang bisa mengikuti, ikuti. Siapa yang melakukannya? Gu Qingtang. Nyonya Zhou Pangeran. Saksi dari Feng Yuan. Kalau ada, bongkar. Kalau tidak, geledah. Masih ada. Periksa Qian dan Zhao Qian. Hal malam ini. Tutup rapat. Saya di sini. Apa yang dia katakan? Tidak boleh ada yang menyebarkannya. Paham? Pangeran, luka luar Nona Gu. Tidak parah. Yang paling berbahaya adalah terkena sesuatu. Sepertinya obat perangsang dan pembius yang dicampur halus. Untung ditemukan tepat waktu. Sebagian besar efek obat perangsang sudah ditekan. Sisa racunnya juga sudah hampir dibersihkan. Bisa diatasi dan diketahui. Jika demamnya turun lebih awal, maka tidak akan ada masalah besar. Periksa obat di lukanya. Pangeran, apakah barang dari tempat pembuangan kertas sudah dikirim? Pangeran yang baru saja dikirim diam-diam oleh Kasim Gaurang. Pangeran, Pada hari pernikahan yang dianugerahkan, dari Istana Chungxi ke Istana Pangeran hanya sekitar 2 keperjalanan kaki. Qian membutuhkan 3 ke. itu karena dipanggil Nona Xuangu untuk diinterogasi? Dia terlambat setengah ke. Bulan lalu, saat memeriksa apotek, berita sudah bocor duluan. Masih dia. Jika benar dia, itu terlalu Xian dulu ditempatkan di luar, kemudian dipindahkan ke istana dalam cepat berjalan dan mulut rapat. Bertugas malam ini. Seperti biasa, menjalankan tugas di 2 istana. Di mana orangnya? Masih di istana, di divisi malam, menarik jaring? Saya akan segera memanggil Pangeran Jing. Yang mulia. Hamba Qian menerima perintah lisan untuk memohon Yang Mulia pindah ke istana Yining. Malam semakin larut dan dingin. Ibu Suri cemas. Yang Mulia menyuruh hamba datang langsung. Kau datang dari istana Yining? Tidak singgah ke tempat lain? Hamba tidak berani. Tidak berani atau terlalu pandai? Hamba tidak mengerti ucapan Tuan. Yang Mulia, Ibu Suri ingin bertemu denganku. Kalau begitu, ayo pergi. Hamba akan menuntun Yang Mulia. Hamba mengerti.
Kian, hamba di sini. Malam ini, angin kencang. Benar, Yang Mulia, tolong jaga kesehatan. Angin kencang paling mudah membawa debu ke mata. Yang Mulia benar. Yang Mulia, Istana Yining sudah sampai. Masuklah. Anak menghadap Ibu Suri. Bagaimana luka Gu Qingtang? Lapor Ibu Suri, sudah diperiksa dokter. Sementara, tidak mengancam jiwa. Sementara, jadi masih berbahaya. Dia bisa bertahan dan memberikan namanya ke tanganmu. Dia ternyata lebih keras dari yang kukira. Jadi, Ibu sudah tahu tentang malam ini? Yang ingin kamu tanyakan tidak hanya itu. Kamu ingin bertanya, apakah aku tahu Kian bermasalah? Tahu tidak, ada orang di istana yang menggunakan perintah untuk mengirim surat? Bahkan menyuruh orang memberi obat? Jika aku tahu, mengapa tidak dicabut? Jika aku tidak tahu, apakah istana Yining ini sudah menjadi saringan? Kamu temukan lalu pukul. Ibu sudah tahu, mengapa masih menyuruhku menebak? Karena aku ingin melihat sampai mana kamu akan menebak. Apakah menebak ke arahku, ataukah menebak ke arah Baginda? Atau hanya fokus pada satu Kian? Mengira menangkap satu tangan yang menyampaikan pesan, bisa menarik seluruh jaring? Ibu memanggilku malam ini untuk membebaskan Kian dari tuduhan. Bebas dari tuduhan? Seorang pelayan juga pantas aku bebaskan? Lihat sendiri. Kamu pikir dia orangku? Bukan, Setidaknya tidak sepenuhnya. Ibu Suri bilang. Seperti dipakai orang untuk membuat jebakan. Meminjam busur dan orangku untuk mengirim kabar. Lalu perlahan mengalirkan kotoran kembali. Jika ujung benangnya mengarah ke istana tengah, siapa yang akan menang? Peiyan. Jangan anggap ini sederhana seperti siapa yang ingin mencelakai kamu. Hanya fokus pada dirimu sendiri. Kamu akan jatuh ke lubang yang sudah disiapkan orang. Kenapa memaksaku untuk mengungkap surat pernikahan itu? Kamu bertanya, kenapa Gu Qingtang ditarik masuk? Kamu pikir aku mau? Ada juga yang mendesak di istana. Jika aku tidak mengendalikan situasi, kamu mungkin tidak akan bisa berdiri di sini sekarang dan bertanya padaku. Saat itu aku hanya punya dua pilihan. Menggunakan sebuah pernikahan untuk menarikmu keluar dari garis gelap, membuat situasi kacau sehingga mereka terpaksa mengubah tangan. Sekarang kau harus mengerti, aku tidak melindungi siapapun. Aku sedang menopang. Kian, aku akan membawanya pergi. Menyentuhnya bisa mengungkap berapa banyak. Jika kau mengambilnya, tangan di belakang akan semakin menyembunyikan diri. Tapi jika tidak bisa, dia akan terus bergerak. Itu sebabnya aku memanggilmu malam ini. Di mana pedang harus ditempatkan? Ibu, apa yang ingin ibu lakukan padaku? Apa yang akan kau lakukan? Aku mengerti. Kau mengerti, bagus. Mengenai Gu Qingtang, aku akan menyuruh rumah sakit kekaisaran mengirimkan obat lagi. Ini dilakukan secara terbuka. Tidak akan mencolok. Karena dia sudah terseret ke dalam permainan ini, dia tidak boleh menderita dengan sia-sia. Setidaknya, biarkan dia hidup untuk melihat siapa yang sebenarnya membuat permainan ini. Terima kasih, Ibu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menyelamatkannya, juga menyelamatkanmu. Kembalilah. Malam ini, kau datang ke Istana Yining, hanya untuk memberi salam, sesuai perintah. Jangan sampai orang lain melihat hal lain. Aku pamit. Kalau kamu benar-benar mau menggulingkan, pikirkan dulu, siapa yang akan ikut terguling. Yang Mulia pulang ke istana sekarang?
Benar-benar seperti permukaan air yang jahat di hati. Kamu mengantarnya dengan ringan. Ini semua abdi tugas dan kewajiban, itu yang terbaik. Zhao Qian, anak buahku di Qian jangan bergerak dulu. Ya. Tapi mulai malam ini, siapa yang dia sentuh? Kemana pergi? Bertemu siapa? Omong kosong apa yang dia ucapkan? Aku harus tahu semuanya. Juga, Suruh orang menyelidiki. 3 tahun lalu yang memanggil Qian kembali dari tugas luar surat persetujuan kerajaan itu. Siapa yang mengajukannya? Aku mengerti. Zhao Qian. Aku akan keluar kota dulu sebelum pulang ke istana. Yang mulia, biarkan aku masuk lebih dulu untuk memeriksa. Tidak perlu. kalian semua jaga di luar. Siapapun tidak boleh mendekat. Baik. Kamu bisa membuka lapisan kedua. Itu berarti kamu sudah menyentuh kebuntuan situasi politik. Siapa kamu? Aku berikan akar lapisan pertama padamu. Jalur uang dan pangan dipasang secara rahasia, agar kamu bisa bertahan hidup. Lapisan kedua bukan. 18 tahun sebelumnya, absensi. Yang terkumpul bukan hanya harta keluarga, tapi juga jalan mundur. Situasi pemerintahan akan meledak cepat atau lambat. Begitu ada pemberontakan di ibu kota, istana, keluarga kerajaan, dan garnisun perbatasan. Tidak ada yang bisa bersih. Hanya mengandalkan jaringan gelap satu istana tidak cukup untuk melindungi nyawa. Jadi kami meninggalkan lapisan kedua, jalur mundur garnisun militer. Di antara pasukan perbatasan lama di utara, ada satu panji lama yang berbaju hitam. Secara resmi telah tercerai-berai, tetapi sebenarnya kerangkanya masih ada. Pembubaran dulu bukanlah pelarangan. Ada yang mundur ke pemukiman rakyat, ada yang beralih ke bisnis perdagangan, ada yang menjaga gudang perbatasan sebagai penghubung. Tunggu saja tanda militer digabungkan kembali, mereka bukan untukmu merebut tahta, Tetapi, untukmu, saat langit runtuh, agar tidak ikut terkubur mati. merasa dirimu diatur itu tidak salah Jika hanya sibuk membenci, maka tidak layak. mendapatkannya. Kamu sepertinya tahu betul. Karena ini bukan untuk sampah. Sudah tahu saya akan sampai seperti sekarang. Bukan tahu, tapi cepat atau lambat siapapun akan terjebak dalam permainan ini. Di sini, entah mati karena kekhawatiran, atau mati karena keraguan-raguan, Tanda Panglima, hanya setengah. Setengahnya, tidak, di ibu kota. Peta petunjuk akan memberitahu siapa yang masih hidup. Di mana jalur logistik terkubur. Tempat mana yang bisa segera digabungkan. Jika bukan situasi mati, jangan bergerak. Kau belum bisa mengendalikan 9 wilayah. Setengah lainnya ada di tangan siapa? Di tangan orang yang seharusnya selamat.
Yang Mulia kembali ke istana. Siapa itu? Tuan. Yang Mulia, Katakan. Perintah dari Istana Pangeran Yong mengajukan inspeksi utara. Kata menteri, perbatasan tidak stabil. Bersedia menggantikan Kaisar memeriksa pasukan. Kaisar menyetujuinya, Yang Mulia. Permohonan Pangeran Yong tiba-tiba dikabulkan lebih cepat jika dia benar-benar pergi ke utara. Zen. Kembali ke kediaman dulu, nanti bicara. Orang dari Taman Hua datang melapor 2 kali, mengatakan bahwa selir raja sudah bangun. Hai Jingchang adalah Memanggil dokter dipanggil, tapi dikatakan tidak boleh bangun, tidak boleh melelahkan pikiran. siapa yang menyuruhmu bangun? Menunggumu. Lihat ini dulu. Pei Xuan akan inspeksi ke utara. Dekrit kekaisaran sudah turun, bukan? Ini adalah sebulan sebelum ayahku meninggal. Diselipkan di dalam buku lama dan diberikan padaku. Dia berkata, jika suatu hari keluargaku benar-benar lenyap, jangan percaya pada keterangan resmi. Dia bilang, aku beruntung bisa selamat jika melihat seseorang mengincar Kaisar Utara. Keluarkan surat ini. Kamu sudah tahu dari dulu. Aku hanya tahu bahwa keluargaku mati karena difitnah dulu. Sampai tadi malam, aku baru benar-benar menghubungkan Qian dengan utara. Bawa aku ke utara. Dengan luka seperti ini, bagaimana kau bisa keluar dari ibu kota? Jika aku tidak pergi, kau tidak akan sempat. Tidak sempat, juga bukan giliranmu untuk mempertaruhkan nyawa. Pangeran, keluargaku sudah berkorban sekali. Kau pikir aku ingin menyiksa tubuh ini? Tapi jika Pei Xuan-nya tiba lebih dulu dan menghancurkan bukti, menutupi kebenaran, bahkan petunjuk terakhir yang bisa membalikkan kasus tidak akan tersisa. Saat itu, kau memegang nama Qian, memegang keraguan dari istana, tetap hanya bisa bertahan di ibu kota melawan mereka. Tapi wilayah utara tidak bisa dipertahankan dengan bertahan saja. Pergi panggil Xie Lin Chuan. Orang-orang yang bisa digerakkan di ibu kota, semua masuk ke kediaman dalam 1 jam. Baik. Aku setuju. Aku tidak punya pilihan. Barang-barang dari kediaman Adipati Zheng Wo menonton pertunjukan. Pangeran Yong tidak pergi berpatroli perbatasan, tapi untuk menyelesaikan urusan. Mengetahuinya sekarang tidak terlambat. Dari ibu kota ke wilayah utara, jalan besar adalah yang tercepat, tapi paling mencolok. Kereta resmi Pangeran Yong tidak akan terlalu cepat, tapi diam-diam pasti akan mengirim kurir cepat terlebih dahulu. Mengirim kavaleri ringan terlebih dahulu. Orang kita bisa menerjang duluan. Harus. Ties buka penuh di jalur utara ketiga. Jalur sayap di sepanjang jalur air. Jangan sampai ada yang terlewat. Dari gerbang utara ibu kota sampai Baishi Ferry, setiap 30 li harus ada orang kita. Yang Mulia, lubang sebesar ini. Nanti mau sembunyi lagi. Mau sembunyi apa? Pisau sudah hampir menusuk pintu kabin. Itu pos pergantian kuda di sepanjang jalan. Toko Chongpai. Hanya berani jadi pendukung. Kalau bertemu orang Pangeran Yong, jangan paksa masuk. Lacak dulu jejaknya. Tentukan dulu tempat persembunyian aslinya. Baik. Lalu pergi ke Zhongrenfu. Zhongrenfu? Selir baru sembuh, belum stabil. Mimpi ratu ibu gelisah. Ingin pulang ke kampung halaman untuk menepati janji dan memuja leluhur. Aku akan mendampingi. Atur orang dulu sesuai ini. Yang Mulia, daftar ini sudah diingat. Bakar saja.
Kamu juga mendapatkan barang lain dari Beidi? Setengah segel pasukan. Kau tahu, Xuanjia bangkit? Waktu kecil pernah dengar. Ayah bilang saat mabuk. Beberapa prajurit di utara tidak dipecat, melainkan dikubur. Aku tidak mengerti saat itu. Katanya Pei Xuanyan juga mengejar ini. Kalau begitu, kita bukan hanya merebut bukti. Itu belum masalah. Aku tahu. Jadi, kamu harus sampai ke utara hidup-hidup. Ku King Tang. Jika kamu jatuh di tengah jalan, aku akan mengikatmu dan membawamu kembali ke ibu kota. Jangan mati mendahuluiku. Yang mulia, laporan darurat dari kota utara. Yang mulia, 2 hari lebih awal, Bukan 2 hari. Dia tidak berniat mengikuti perintah. Zhao Qian menyiapkan kereta tercepat. Xie Linchuan mengirimkan surat secara pribadi. segera menyusul. Sepanjang jalur utara, semua agen rahasia dinaikkan ke status tertinggi. Mulai sekarang, siapa yang sampai ke gudang duluan yang menang. Dan lagi, Berikan ini padaku. Sebenarnya aku tidak ingin menunjukkan ini kepada siapapun. Masih ada lagi di belakang. dari mana kau dapatkan surat ini? Bukan untukku. Ini untuk ibuku. Saat itu aku masih kecil. Di sisi ibu, ada seorang pengasuh yang ikut kembali dari utara. Sebelum pergi, surat ini dijahitkan ke dalam sebuah jaket dari masa kecilku. Dengan kata lain, inilah Wushiki dari kejadian ini. Belakangan, keluarga Gu mengalami masalah. Aku baru melihatnya setelah membuka peti lama. Aku tahu tulisan di atas itu dari keluarga lain. Kamu sudah tahu bahwa istana Yong tidak boleh dimasuki. Aku tidak tahu apakah itu Raja Yong. Aku hanya tahu keluarga yang disebutkan dalam surat itu akan menggunakanku untuk menutup celah. Keluarga Gu sedang diawasi. Jika tidak menikah, maka itu berarti merusak hubungan. Aku tahu. Begitu urusan pernikahan jatuh padaku. Aku bukan lagi Gu King Tang. Aku adalah Zheng Giwu. Adalah paku yang mengunci keluarga Gu. Jadi aku membuat jebakan. Membuat semua orang mengira aku memperdayaimu. Hanya dengan membuat jebakan ini terbuka, aku bisa keluar. Bukannya aku tidak takut. Aku sangat takut. Aku takut jika benar-benar menikah ke sana. Kata-kata yang belum selesai dari keluarga Gu akan terkubur bersamaku. Aku takut masuk hidup-hidup. Keluar mati. Aku takut pada akhirnya, bahkan alasan kematian ayah, dan penyebab depresi ibu tidak ada yang ingat. Jadi di pesta istana, aku hanya bisa bertaruh padamu. Jadi kamu bukan memilih berdiri di pihak siapa. Kamu menghindari jebakan takdir. Gu King Tang. Bagaimana caramu masuk ke istana pangeran? Aku tidak akan mengejarnya lagi. Tidak masalah jika kamu menggunakan aku sebagai pisau. Tapi sekarang, kantong ini bukan milikmu seorang. Mereka ingin mengikat orang dengan pernikahan, membungkam mulut dengan mayat. Kalau begitu biarkan mereka lihat. Ujung karung juga bisa digunakan untuk mencekik. Surat yang kau sembunyikan bertahun-tahun. Bukan untuk kau, pikul sendiri sampai mati. Bicara di mobil. Sekarang kau hanya lakukan satu hal. Apapun, jangan roboh.
Yang tercepat sudah siap, Yang Mulia. Lewati jalan lama di luar gerbang utara, bisa menghindari setengah perjalanan di depan. Cap resmi, kunci rumah lama keluarga Gu masih ada. Ada. Bawa. Kau tunjuk tempatnya. Hemat tenaga. Naik. Minum. Dulu aku tidak berani memikirkannya. Selalu merasa, selama tidak mengungkit hal-hal ini, mungkin keluarga Gu masih bisa menjaga sedikit martabat. Bagi orang mati, martabat adalah yang paling tidak berharga. Karena mereka berani bertindak sampai sejauh ini. Mereka tidak akan meninggalkan Tugu untuk siapapun. Tidak terlambat untuk kau, ungkit sekarang. Ini adalah surat perjodohan yang dulu dikirim. Ayah belum mencapnya. Yang Mulia, ada yang menghalangi jalan di depan. Pegang erat. Kementerian Klan memeriksa dokumen perjalanan. Mohon Yang Mulia Pangeran Jing berhenti. Kalau sudah diperiksa, duduklah. Jangan bersuara. Kali ini, aku akan membantumu merobek kantongnya. Aku, Pangeran, bahkan harus dihalangi oleh Kementerian Klan saat keluar ibu kota. Feng Lin menjalankan tugas. Tadi malam, Putri Mahkota kembali dari istana. Arsip Kementerian Klan belum lengkap. Aku hanya mengikuti aturan. Aturan? Kementerian Klan, sejak kapan berhak memeriksa aku, Pangeran, dan pergerakan Putri Mahkota? Atau siapa yang memberi kalian instruksi? Takut sebelum aku keluar ibu kota, membawa orang yang tidak seharusnya dibawa, atau barang yang tidak seharusnya. Yang Mulia, lukaku sakit. Sudah ku dengar. Putri Mahkotaku ikut dengan luka. Berapa lama lagi kalian akan menghalangi di jalan? Aku menjalankan perintah. Perintah siapa? Minggir. Peta rahasia yang tak terduga. Instansi rahasia yang telah disusun selama setengah tahun terakhir. Orang-orang di kediaman. Kekuatan mereka sudah tidak terbatas pada pusat kota. Mereka menata jaringan koneksi hingga ke wilayah utara. Yong Pingyi, Shuang Hedu, dan Sandaoling. Setelah Sandaoling, ada jalan militer lama. Ayahmu dulu saat mengawal logistik mundur. Itulah jalur yang dia tempuh. Aku bilang akan menemanimu mengungkap ini. Itu bukan omong kosong. Bukan hanya satu keluarga. Tanda yang ditempelkan dengan pola tangan. Itu adalah tanda lama militer yang dimodifikasi. Tapi goresan tikungan ini adalah penutup yang dibuat oleh orang yang sama. Cukup untuk barak militer. Mereka tidak sedang mengawasi orang, melainkan memelihara jalan. Kelihatan. Yang buatan manusia tidak bersih. Berapa? 2 di permukaan. Di balik layar mungkin tidak hanya 2. Berhenti. Permaisuri. Siapa yang menggantikan pengawal di belakang? Itu adalah bawahan sementara. Meski sementara, harus periksa olehku dulu. Jika satu barang lama keluarga Gu hilang, siapa yang akan ganti rugi? Saya lalai, Tuan. Sekali lalai saja sudah cukup untuk mati. Mulai sekarang, 4 depan, prajurit belakang, serbu, 2 orang setelah barisan depan, maju sebagai perintis. Selir Agung memang berwibawa. Jika Paduka tidak rela melepaskanku, panggil kembali orang-orangku. Baik. Berdiri tegak. Jika tidak bisa berdiri tegak, pikirkan lagi. Dan tunggu.
3 orang lusa, 2 orang. Yang menunggu di halaman, semuanya sudah ditangani. Tidak akan meninggalkan jejak. Duduk lebih dekat. Pertempuran, kekalahan, pasukanku. Aku sudah memeriksa berkas 7 kali. Masalahnya bukan pada kekalahan, tapi kekalahan yang terlalu tepat. Dokumen permintaan beras tanggal 6, tanggal 8, pasokan beras terputus. Malam tanggal 9, sesuai perjalanan. Selisih 1,5 hari. Bukan 1,5 hari. 2 hari. Malam tanggal 7. Gudang utara sudah diambil berasnya. Uang siapa? Direktur Ji, ada yang mencegat dan membawa pergi beras. Perintah militer palsu. Sebelum ayah celaka, dia memarahi gudang kosong. Manajer sudah kosong duluan. Jika saksi masih hidup, tidak akan menggunakan cap resmi lagi. Bai Xiao. Wanita keluarga pindah ke selatan. Melewati Bai Xiao terpisah. Catatan hanya 12 orang yang terdaftar. Menurut daftar, seharusnya ada 19 orang. Masih 7 orang tidak terlacak. Ada apa? Di depan tidak ada masalah? Yang bermasalah adalah manajer. Istana Chunxi dikepung. Putra mahkota diimpeach bersama-sama. Dituduh membubarkan pengawal pribadi, menutupi kasus lama. Tampaknya, kantong ini tidak hanya ingin menampung keluarga Gu. Kantong ini tidak hanya ingin menampung keluarga Gu. Mereka bahkan berani menyentuh posisi putra mahkota. Bukan sekadar iseng. Begitu aku meninggalkan ibu kota, surat langsung diajukan. Zhongrenfu siang hari. Kolom itu adalah Tanjing Li malam ini. Yang ini juga bagian penutup. Bagaimana dengan Kaisar? Tidak diturunkan jabatan. Juga tidak ditekan. Awalnya, kukira mereka ingin memaksaku kembali ke ibu kota. Sekarang kulihat, tidak hanya itu. Mereka ingin putra mahkota kehilangan kekuasaan. Juga membuatku terputus di luar. Jadi kamu sekarang punya 2 jalan buntu. Kembali ke ibu kota, jalur utara putus. Tidak kembali, Istana Timur bertahan sendiri. Kamu ingin membagi pasukan. Bisa dibagi tapi tidak baik. Lebih buruk daripada tidak dibagi. Sarjana, lu bisa memulai ini, pasti ada rencana di baliknya. Hanya mengirim kata-kata kosong pulang tidak bisa membungkam mereka. Kalau mau kirim yang bisa menggigit. Aku juga berpikir begitu. Kamu lihat sekali lagi. Kamu sudah tahu dari dulu. Hanya kurang 1 benang. Sekarang benang itu muncul sendiri. Mereka berani menuntut. Mereka pikir ekornya bisa disembunyikan asal karavan keluarga Lu dan beberapa hal dihubungkan. Meskipun tidak bisa dihukum, cukup untuk membuat mereka kacau. Putra mahkota tidak ingin langsung membalikan kasus. Malam ini, tidak bisa berdiri sendirian di tengah aula. Yang ini tidak cukup. Apa yang kurang? Cari alasan agar Istana Timur bisa buka suara. Kau cuma kirim agen gelap keluarga Lu. Paling-paling mereka jadi agen terang. Tapi para menteri bicara soal putra mahkota yang melindungi. Keluarga kerajaan bilang putra mahkota tak berbudi. Putra mahkota nggak bisa kayak kau yang langsung bikin keributan. Dia harus punya alasan yang sah, membantu menyelidiki kasus lama. Membantu apa?
Tulis bahwa aku serahkan catatan lama keluarga Gu. Minta Istana Timur yang sampaikan. Tulis bahwa kantor urusan klan mengawasi istri pangeran. Ini untuk selidiki kasus keluarga Gu. Dengan begitu Istana Timur bukan melindungi. Sekarang ada yang manfaatkan kepergianmu untuk mendahului. Malah buktikan mereka takut diperiksa. Kenapa? Yang Mulia tidak tega memakai aku? Tidak tega. 3 kata itu keluar dari mulutmu. Selalu seperti berduri. Tapi kau benar. Ini mau jadikan Istana Timur tumbal. Kau bawa setengah agen rahasia kembali ke ibu kota. Tuanku, urusan utara? Utara aku terus jalan. Kau pulang lewat jalur air lama. Jangan singgah di penginapan resmi. Jangan sentuh orang Istana Timur yang terbuka. Kirimkan ini ke tangan kakak kaisar lalu, rombongan dagang, keluarga Lu, 3 tahun terakhir, dan catatan dasar dari apotek racun Shuanghe. Gali dari gudang rahasia di selatan kota. Kalau bisa digali, langsung lempar ke Yusitai ke tangan, beberapa orang yang paling suka menggigit. Kalau tidak bisa digali, semua akan dikocok ulang di gubuk ini. Biar mereka tahu. Hari ketika Sarjana Lu memimpin untuk mengadukan, tangannya sudah menjangkau ke jalan utara. Setelah kembali ke ibu kota, jika kakak kaisar bertanya padaku, kamu hanya katakan 1 kalimat. Mohon petunjuk Tuan katakan padanya, kali ini aku yang berhutang padanya. Serahkan ini juga pada putra mahkota. Kamu beneran nggak balik? Balik. Itu yang mereka mau. Mereka bersusah payah hanya untuk menjauhkanku dari jalan utara. Jika aku kembali ke Bai Xiao sekarang, jalan penyelamatan, dan perintah palsu, semuanya akan hangus terbakar. Xie Lingchuan bawa orang ke selatan kembali ke ibu kota. Sekecil apapun gerakan kita, nggak bisa lama-lama disembunyikan dari orang yang mungkin datang kapan saja. Nggak bisa lama-lama disembunyikan dari orang yang mengawasi kita. Begitu mereka sadar, mereka akan tebak kita punya sesuatu yang udah kita kirim. Bai Xiao harus masuk sebelum fajar. Kamu sanggup bertahan? Yang Mulia masih aman dan nggak menyerah. Mana mungkin aku nggak bisa kuasai diri? Bulu hitam itu adalah anak buah penguasa lama. Tanda dari pelatihan penguasa lama. Tapi teknik ini udah nggak dipakai 10 tahun lalu. Di sini benar-benar terbakar bersih. Terlalu bersih. Di sini, ada sesuatu di bawah batu. Ada yang datang. Chen Bo, kamu adalah petugas logistik militer lama. Chen Shouyi, di luar bilang kamu mati di jalan utara. Gadis kecil keluarga Gu sudah besar. Siapa yang mengurungmu? Banyak? Di pasukan istana semuanya ingin aku mati. Menelannya bisa sedikit lega. Keluarga Gu ternyata masih ada yang berani datang untuk menyelidiki. Kemana perginya persediaan tahun itu? Secara terang-terangan dikirim ke kamp utara. Diam-diam dialihkan kedua jalur. 1 jalur masuk ke gudang pribadi pangeran. 1 jalur untuk para pejabat istana melakukan beberapa tembakan.
Yang Mulia Pangeran Jing, pantas saja disuruh membusuk di sini. Bilang Menteri Tua minta perak untuk mengubur hutang lama. Keluarga Gu hanya batu loncatan. Di mana departemen transportasi yang sebenarnya? Tidak ada balasan, aku sudah siapkan cadangan. Bakar gudangnya. Tidak bisa dibakar? Di mana barang itu? Kalau mau buku catatan, Yang Mulia harus bersumpah lindungi gadis ini. Mata Emas bersumpah, kalau tidak dia mati malam ini. Aku setuju. Selagi aku di sini, dia tidak akan mati. Tidak sempat semua pergi. Dia jalannya lambat. Aku tinggal di sini, kamu bawa dia pergi. Sudah seharusnya ada yang menanggung ini. Entah cinta lama. Biar aku tanggung sendiri. Sebagai balas jasa membersihkan namamu. Gu Qinghai, katakan sekali lagi. Setidaknya kamu akhirnya melunasi semua hutangmu. Siapa yang mengizinkanmu sekali lagi menentukan hidup mati sendiri? Jika kau bawa aku, hanya akan lebih sulit. Aku tahu. Tapi sulit bukan berarti harus tinggalkan kamu. Saluran air bisa mengalir sampai ke lereng belakang. Aku bilang, sulit bukan berarti meninggalkanmu. Bukannya kamu diam, Jaga bagian depan. Ayo. kamu gila? Naik kuda dulu. Baginda, Nona Gu, panggil hamba. Menunggu Gao Gonggong membawa pasukan pengawal di malam hari menghadang jalan. Apa maksudnya? Menyambut kalian berdua masuk istana, Baginda punya titah, memerintahkan pangeran dan Nona Gu membawa bukti yang ada di tangan segera langsung masuk ke Aula Chongzeng. Baik. Di depan istana tidak boleh membawa senjata. Maaf, Nona Gu. Baginda menunggu. Ayahanda, hamba hari ini. Pertama-tama, mohon Ayahanda mendengarkan sebuah cerita tentang pernikahan yang salah. Adik ketiga, Ayahanda memerintahkanmu untuk mengurus urusan negara, bukan untuk membuat masalah dengan alasan itu. Urusan yang ingin hamba urus. Tepat berhubungan dengan pernikahan yang salah ini. Katakan. Beberapa bulan lalu, putri sulung keluarga Gu Qingtang, sudah hamil. Dia dipaksa menikah ke istana pangeran. Hal ini diketahui seluruh kota. Aku juga mendapat banyak kritik. Semua orang bilang dia tidak tahu malu. Bahwa aku tidak menjaga moral pribadi. Sehingga menyebabkan skandal ini. Tapi jika kita menelusuri ke belakang, Pernikahan ini sejak awal bukanlah pernikahan yang sederhana. Ada yang memanfaatkannya untuk memasukkan orang ke istana. ada yang memanfaatkannya untuk menyelidiki adikku. Ada juga yang memanfaatkannya untuk menyembunyikan utang yang tidak bisa dilihat. Selamanya dibebankan pada adikku. Pangeran Yong, berhati-hatilah bicara. Tuan Gu, kenapa terburu-buru? Aku hanya sedang memperjuangkan keadilan untuk putrimu. Adik ketiga bicaranya manis. Tapi putri keluarga Gu secara pribadi mengakui kehamilannya. Secara pribadi melamar. Itu juga fakta. Sekarang kau ingin membalikkan kasus? Setidaknya harus ada bukti. Tentu ada buktinya. Pei Xuan Xiao, lihatlah ini. Yang tercatat dalam pembukuan adalah 3 tahun terakhir aliran perak pengangkutan dan pajak garam dari Jiangnan. Bagian yang jumlahnya kosong semua ditutupi dari kas pribadi. Dari mana kas pribadi itu? Jelas tertulis dalam pembukuan. Yang lebih kebetulan adalah kediaman Pangeran Chen akhir-akhir ini sering dimasuki mata-mata. Tapi tidak pernah berniat melupakan dengan mempertaruhkan nyawa. Bahkan sebuah pernikahan dibuat menjadi gosip di seluruh kota.
Jika hanya soal urusan pribadi anak muda yang menimbulkan kekonyolan, itu terlalu kebetulan. Maksud adik ketiga adalah seseorang demi buku ini sengaja menempatkan Gu Qingcheng ke dalam istanamu. Tapi Nona Gu adalah putri keluarga Gu. Bukan mata-mata tanpa latar belakang. Jika dia benar-benar diperintah orang, siapa yang memerintahnya? Baginda, hamba gagal mendidik putri hamba, namun hamba tak pernah bersekongkol, apalagi berani berencana mencelakai pangeran. Tuan Gu, jangan panik dulu. Yang mulia Pangeran Yong bicara soal pernikahan yang keliru, bukan menyalahkan keluarga Gu. Hanya saja, saya juga penasaran, Nona Gu yang begitu cerdas. Dulu, kenapa bisa memilih kediaman Pangeran Yong? Baginda, Ninda, hamba mohon izin bicara. Dulu hamba masuk kediaman Pangeran Yong, memang punya maksud pribadi. Hamba tidak rela dijadikan alat tawar-menawar pernikahan. Hamba juga tak percaya keluarga Gu yang bertahun-tahun mengabdi, sampai akhirnya masa depan putrinya dijadikan alat penutup aib. Hamba memanfaatkan keadaan untuk memaksakan pernikahan, itu salah hamba. Namun setelah masuk, hamba menyelidiki dan melihat. Baru sadar di balik pernikahan ini, sebenarnya ada yang menggunakan tangan hamba untuk menguji Pangeran Yong. Ada juga yang ingin menggunakan nama Pangeran Yong untuk menutupi catatan kejahatan mereka. Hamba bersalah, namun hamba tak mau dipersalahkan atas dosa orang lain. Kau bilang ada yang menggunakanmu untuk menguji Pangeran Yong, siapa? Nona Gu, bicaralah di hadapan pasukan, pikirkan baik-baik. Baginda, hal ini tidak perlu ia katakan. Aku punya saksi. Chen Shouyi adalah orang yang menangani urusan transportasi untuk orang lain dan juga yang menyampaikan pesan ke keluarga Gu. Ampun Baginda. Angkat kepalamu. Malam ini kau di ruang bawah tanah, memohon padaku untuk memberimu jalan keluar. Sekarang jalan itu ada di mulutmu. Baginda, ada kabar buruk. Istana dingin terbakar, di bekas kediaman ratu yang dipecat itu terbakar. Gawat, di depan istana. Apa yang kurang ajar? Di dalam api ditemukan mayat seorang wanita. Di tubuhnya terdapat cap lama Istana Timur. Baginda, istana dingin terbakar. Tentara istana akan menyelidikinya. Mulut Chen Shouyi ini, jika malam ini tidak digali kebenarannya, Besok mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk membawanya pergi. Di sini, tutup pintu istana rapat-rapat. Baginda, istana dingin terkait dengan cap lama Istana Timur. Sementara di sini masih berkutat pada urusan pribadi. Khawatirnya tidak tepat antara berat dan ringan. Yang mulia, putra mahkota, jika benar, hanya urusan pribadi. Mengapa perlu berkali-kali ingin menghabisi seorang wanita di depan umum? Aku hanya berbicara berdasarkan fakta. Gushi pura-pura hamil untuk memaksa menikah, menipu kaisar dan meremehkan atasan? Bukankah seharusnya dihukum? Tapi sebelum menjatuhkan hukuman, pertama-tama harus membersihkan nama Yuan. Aku mohon izin untuk memeriksa catatan biro malam yang runtuh selama beberapa bulan, resep obat, kesaksian, dan catatan perjalanan. Aku akan mengatakan hal yang paling sederhana terlebih dahulu. Bulan ketika Gu Qingtang dikabarkan hamil. Aku tidak berada di ibu kota. Pangeran Yong, jangan menyesatkan. Pangeran Yong, jangan menyesatkan. Sebelum dan sesudah kau kembali ke ibu kota, banyak orang di kota yang melihatmu. Aku menyelamatkanmu saat kau pingsan. Melihatku. Dan kapan aku bisa menyentuhnya adalah dua hal yang berbeda. Aku meninggalkan ibu kota pada tanggal 13 bulan 3 menuju wilayah utara. Dan baru kembali ke ibu kota pada tanggal 7 bulan 4. Pemeriksaan denyut nadi Gushi dilakukan pada tanggal 28 bulan 3. Jika dihitung mundur berdasarkan bulan, seharusnya sekitar pertengahan hingga akhir bulan 2. Saat itu, aku terluka parah dan tidak sadar selama 3 hari. Ini bukan sekadar kata-kata, Tui Yesi sudah mengajukan usulan. Catatan medisnya jelas, dalam 30 hari, tidak boleh dekat dengan wanita. Catatan medis itu dikirim oleh orangmu.
Sulit membedakan mana yang asli dan palsu. Jadi hamba juga membawa yang lain. 3 obat untuk menghentikan pendarahan dan menyambung tulang, obatnya. Jika putra mahkota merasa itu palsu, silakan minta Akademi Kedokteran mengadakan jamuan. Cukup. Tapi kehamilan ini bukan perbuatan hamba. Nyonya Gu tidak hamil dan berbohong untuk masuk ke istana. Ini adalah penipuan terhadap Baginda. Tidak bisa mengubah fakta bahwa dialah pelaku utama. Hamba gagal mendidik putri hamba. Mohon Baginda menjatuhkan hukuman. Karena pelaku utama suka membahas pelaku utama, hamba akan menemanimu membahasnya. Ini dari kasus makan di utara, kesaksian selama 3 tahun, jejak putus di sebuah perusahaan di ibu kota. Mengapa harus Gu Qingtang? Karena di dalam keluarga Gu, perjodohan sudah buntu. Jika dia tidak mencari tempat, maka dia hanya akan dipermainkan. Pernikahan adalah perintah orang tua. Mana ada yang dipermainkan, kan? Lalu kenapa tiba-tiba tersiar kabar dia kehilangan keperawanan hamil? Kenapa tersebar tepat sebelum dan sesudah aku kembali ke ibu kota? Kenapa yang memeriksa nadi adalah dokter kepala keluarga Gu? Ini berarti kau mencampuri urusan rumah tangga pegawai istana. Jika hanya urusan rumah tangga, kenapa harus melibatkan istana pangeran ini? Kenapa harus menyeret gudang lama Cao Yin? Gu Qingtang masuk ke istana itu, dia yang mempertaruhkan nyawanya. Aturan moral menghendaki dia mati. Keluarga Gu menghendaki dia mengaku. Adik ketiga bicara enak. Menurutmu begitu dia sengaja memanfaatkan alasan untuk menjodohkan? Malah jadi benar? Benar atau tidak? Bukan kau yang memutuskan dengan satu kalimat. Dia berbohong, mengakui, dan membuat skenario yang diakui. Jika tidak ada yang lebih dulu bertindak padanya, tidak ada yang lebih dulu mendorongnya ke jalan kematian, skenario ini tidak akan terwujud. Ayahanda, kesalahan klan Gu harus diadili, tapi kita tidak bisa mengadilinya sendiri. Dia dikhianati oleh keluarga Gu yang tuli dan orang luar. Kasus lama istana pangeran semuanya mendorongnya masuk. Jika hanya dia yang dikorbankan sebagai kambing hitam, sama saja membersihkan jejak bagi dalang sebenarnya. Jadi, bersihkan dulu tuduhanmu sendiri lalu ubah dakwaannya. Ya, Adik ketiga benar-benar melindunginya dengan baik. pada dasarnya, dia hanya mengincar petunjuk kecil yang dia miliki sekarang. Tidak tega membiarkannya mati. Jika putra mahkota bersikeras, berpikir begitu baiklah. Hanya saja hamba lebih sabar daripada putra mahkota. Aku tidak terburu-buru membunuh bidak catur. Aku mencari pemain catur dulu. Gu Qingtang Pangeran Yong, semua yang dia katakan kamu mengakui berapa banyak? Hamba di sini. Hamba mengakui merancang skema ini. Juga mengakui meminjam pengaruh dari kediaman Pangeran Yong. Tetapi hamba tidak mengakui bahwa diriku sejak lahir harus dijadikan kambing hitam untuk menutupi aib siapa untuk dikuburkan demi siapa. Lalu bagaimana kau ingin menyelesaikan permainan catur ini? Hamba memohon 3 hal. Pertama, kasus gudang lama di Beidi dibuka kembali. Hamba telah memberikan petunjuk di hadapan Baginda. Oleh karena itu, mohon ayahanda menyelidiki sampai tuntas gudang lama, Cao Yin, obat-obatan, dan tamu-tamu bersama dengan kebakaran istana dingin malam ini, semuanya diusut. Siapa yang menekan kasus, periksa dia. Siapa yang memanfaatkan pernikahan keluarga Gu untuk menjebak, periksa dia. Siapa yang ingin menggunakan kediaman hamba sebagai batu loncatan, periksa juga dia. Kedua, ambil alih sementara hakku untuk patroli utara. Jika tidak, apapun yang ditemukan, di istana pasti ada yang mengatakan aku memanfaatkan kesempatan patroli perbatasan. Secara diam-diam, berhubungan dengan kasus jahat untuk menaikkan pamor. Aku tidak mengakui tuduhan ini, dan malas menanggung kecurigaan ini. Jadi, tolong ayahanda ambil alih kembali wewenang patroli utara. Kau rela? Asalkan ayahanda menghendakinya,
Tetapi jika orang lain memanfaatkan wewenang ini untuk mengikat leherku, itu berarti aku bodoh. Ketiga. Mulai hari ini, keluarga Gu tidak boleh diatur hanya oleh Gu Chongyue seorang. Pernikahan dalam rumah tangga, Urusan pribadi keluarga Baginda, Masakan bisa diam saja? Gu Jintang terlibat dalam urusan ini. Hidup matinya bukan hanya urusan keluarga Gu. Aku mohon titah agar dia diawasi oleh kediaman Pangeran Jing dan kediaman Adipati Zen. Pangeran Yong, kau ikut campur urusan keluarga Chen. Saat Tuan Gu memohon ampun, dia sudah membawa urusan keluarga ke istana. Jangan pura-pura itu urusan domestik sepele. Kau takut orang melihat keluarga Gu berapa banyak barang kotor yang disembunyikan. Kau memang hitunganmu cermat. Jaringan di istana hampir kau atur ulang. Saya, Gu Qingtang, seorang putri menteri, Berbohong tentang kehamilan untuk menipu Baginda. Kau akui atau tidak? saya akui. Saya berbohong, merekayasa, dan memanfaatkan situasi untuk bertahan hidup. Semuanya saya akui. Hanya memohon keputusan dari Pangeran Yong. Baginda, jangan lakukan itu. Adik ketiga, pikirkan baik-baik. Dia menipu Baginda dulu, lalu merencanakan di belakang. Jika kau mengaku, kau akan membawa kotoran itu ke istanamu. Lalu kenapa? Kotoran itu tumpah di depan istanaku, aku sendiri yang membersihkannya. Siapa yang menumpahkannya? Aku sendiri yang mencari. Kau keras kepala dan tidak mau sadar. Salah. Dulu aku tidak bersaing karena malas repot. Bukan sembarang orang bisa menggeser buah pikiranku. Ayahanda hari ini bertanya bagaimana aku menanganinya. Sekarang aku jawab, orangnya aku bawa pergi. Kasusnya aku urus. Kekuasaan ayahanda pegang dulu. Mulai hari ini, aku tidak lagi menjadi pangeran yang bisa dipinjam, didorong, atau dijadikan uji coba oleh siapapun. Permainan ini aku ambil. Raja yang katanya bijak, tapi tidak bijak. Gu Chongri gagal mendidik putrinya, tidak tegas dalam mengurus rumah tangga, dicopot jabatannya dan diisolasi di rumah Gu. Semua hal sesuai petunjuk Pangeran Yong. Istana Pangeran Jing dan Istana Adipati Zen belajar bersama. Aku menerima titah. Istana dingin terbakar, meterai lama Istana Timur, diserahkan ke 3 departemen dan Istana Zhongzheng untuk diselidiki bersama. Putra mahkota kembali ke Istana Timur dan menunggu. Tidak boleh campur tangan tanpa izin. Aku, putramu, mematuhi titah. Hak untuk inspeksi utara. Aku akan mengambil kembali kasus gudang lama dulu. Mengizinkanmu mendengarkan. Tidak boleh memutuskan sendiri. Gu Jingtang sementara di bawah pengawasan Istana Pangeran Yong. Tanpa perintah. Tidak boleh meninggalkan istana sejengkal pun. Jika menimbulkan masalah lagi, aku akan bertanya pada Pangeran Yong terlebih dahulu. Aku, putramu, menerima titah. Pergi kalian semua. Bisa jalan. Bisa. Kenapa kau pulang? Tanya lagi nanti. Yang mulia,